Resmi, Elon Musk telah pegang kendali Twitter. Tentu banyak orang terkejut dengan hal itu. Namun bagi yang mengikuti beritanya, justru hal tersebut terasa sangat lama, karena banyak drama di baliknya. Banyak orang yang belum tahu, apa tujuan akuisisi Twitter tersebut, dan banyak konspirasi yang beredar bahwa Elon Musk ingin lebih mendapat perhatian dunia. Atau bahkan lebih jauh dari itu, ingin mendukung Presiden Amerika Serikat di pemilu selanjutnya. Video ini akan dibagi menjadi beberapa chapter, pendanaan, dampak akuisisi dan konspirasi akuisisi. Hai, sebelum menonton video ini, dukung kami dengan like dan share, jangan lupa subscribe. Mari kita lanjutkan. Elon Musk, atau yang sering kita sapa Mas Elon, akhirnya resmi mengakuisisi Twitter senilai $44 miliar atau setara 683 triliun. Asumsi ini berdasarkan kurs Rp15.525 per dolar pada 28 Oktober 2022. Para pemegang saham publik Twitter akan menerima pembelian seharga $54,2 per saham, sesuai dengan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dengan ini, Twitter resmi delisting dari Bursa Saham Amerika. Negosiasi pembelian oleh Mas Elon ini berlangsung sangat lama, drama-drama kelas kakap pun dimainkan. Sejak Januari, sebenarnya Elon sudah mulai mengakumulasi saham Twitter. Di bulan Maret dia mengungkapkan bahwa ingin mengakuisisi dan telah mencapai nilai yang disepakati. Alih-alih langsung bertransaksi, dia malah memutuskan negosiasi sepihak. Pak Elon beralasan serta menuduh Twitter tidak jujur tentang jumlah bot pengguna dan akun palsu yang berada di platform itu. Pembatalan ini berujung pada kemarahan para eksekutif Twitter, dan menuntut Elon di meja hijau. Gelar sidang pertama akan dilangsungkan segera, tapi Elon kembali berubah pikiran dan sepakat untuk melanjutkan kesepakatan. Awalnya, bos Tesla dan SpaceX itu tidak ingin mengeluarkan uang dari dompet pribadinya, dan mengandalkan pinjaman saham Tesla untuk mengakuisisi Twitter. Tapi akhirnya, orang terkaya di dunia ini terpaksa mengeluarkan sekitar $27 miliar atau 419 triliun tunai dari uang sakunya. Uang itu didapat dengan cara menjual saham Tesla yang dimilikinya. Selain dari uang saku, Mas Elon mendapat pendanaan dalam bentuk investasi dengan jumlah total senilai $5,2 miliar, setara 80 triliun rupiah dari kelompok investasi dan pendanaan besar lain. Beberapa investor tersebut diantaranya pengusaha perangkat lunak Oracle, Qatar Holding, dan tidak mau ketinggalan, Pangeran Al-Walid bin Talal dari Arab Saudi. Setelah mengambil alih atas kendali Twitter, Elon langsung berinisiasi mengubah jajaran eksekutif media sosial ini. Dia mencopot CEO Twitter Parag Agrawal, Kepala Bagian Legal Vijaya Gadde, Kepala Keuangan Ned Segal, dan Penasihat Umum Twitter Sean Edgett. Selain itu ribuan karyawan telah dipecat dan resign, bahkan kantor Twitter sempat tutup karena kekurangan karyawan. Kendali Mas Elon atas Twitter akan berdampak langsung terhadap operasional Twitter karena banyak idenya tentang mengubah perusahaan, bertentangan dengan cara yang telah dijalankan Twitter selama bertahun-tahun. Elon mengatakan dia ingin memastikan kebebasan berbicara di jejaring sosial, yang kemungkinan standar moderasi konten yang lebih longgar. Dia berencana untuk memulihkan beberapa akun berprofil tinggi yang diban karena melanggar aturan, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara lebih luas, ide Elon Musk ini mengancam membatalkan upaya Twitter selama ini untuk mengurangi intimidasi dan penyalahgunaan di platform. Setelah kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021, secara permanen akun Donald Trump diban 1000 tahun. Tapi dalam kendali baru oleh Mas Elon, dia membatalkan ban permanen dan meloginkan uang Donald Trump melalui voting. Saya sangat senang sekarang Twitter berada di tangan orang yang waras dan tidak dijalankan lagi oleh mereka yang membenci negara kami, kata Trump dalam aplikasi miliknya. Belum genap seminggu Elon Musk beli Twitter, banyak selebritas dan perusahaan tinggalkan media itu.
Sebagian dampak dari pengambil alihan Musk berfokus pada potensi kembalinya Trump. Di sisi lain, sejumlah selebriti dan perusahaan memikirkan kembali untuk tetap berada di platform. Pendiri acara TV Shonda Rhimes mengatakan akan meninggalkan Twitter setelah platform diambil oleh Elon. Tidak mau berhubungan dengan apapun yang direncanakan Elon. Selamat tinggal, tulis Rhimes dalam cuitannya. Sementara aktor dan produser Ken Olin juga mengatakan hal serupa. Saya keluar dari platform ini, kata dia. Perusahaan besar yang bersaing dengan Tesla, General Motors mengatakan akan mengambil waktu jeda dari Twitter setelah perubahan kepemimpinannya. Para pemilik akun Twitter centang biru, kini sudah harus membayar tagihan $8 atau sekitar Rp125.000 setiap bulan. Walaupun terhitung murah, tetap saja banyak kecaman atas kebijakan baru tersebut, karena pada umumnya centang biru ini gratis. Ada manfaat tersendiri dari pembayaran tagihan itu. Pengguna akan mendapatkan setengah iklan, bisa mengunggah video durasi lebih lama, dan ranking prioritas untuk konten berkualitas. Apa konspirasi tergila yang kemungkinan menurutmu benar? Aku seorang alien yang mencoba untuk pulang ke planet asalku. Di tengah PHK besar-besaran di Twitter, Elon Musk, pemilik dan CEO baru perusahaan, menjadi berita utama dengan aturan dan aturan baru untuk karyawannya. Tapi salah satu percakapan Twitter baru-baru ini telah memikat minat netizen karena alasan yang tidak biasa. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah alien. Ini bukan kali pertama dia menyinggung masalah itu. Mungkin ini hanya candaan atau mungkin ini bisa jadi benar? Setelah beberapa hari cuitan tersebut akhirnya dihapus. Tidak bisa dipungkiri beberapa tahun terakhir ini Elon Musk menjadi sorotan dunia. Elon mulai disorot saat kekayaannya naik drastis. Dari posisi 50 besar orang terkaya di dunia, saat ini menjadi nomor 1. Kekayaan yang melesat itu didapat dari saham Tesla yang naik hingga 800%. Saat itu Elon Musk sangat sering memanipulasi pasar hanya melalui cuitannya di Twitter, mulai cuitan mengenai pembelian Tesla menggunakan Bitcoin hingga menganak-emaskan Dogecoin. Cuitan Elon di Twitter memang sangat mempengaruhi keputusan investasi banyak orang sampai ada survei di Amerika mengenai itu. Konspirasi-konspirasi mulai bermunculan ketika Twitter berpindah tangan. Apakah Elon adalah aktor yang dimunculkan oleh elit global? Elit global pastilah tidak akan menampakkan wajahnya di depan publik. Elon Musk juga pernah diapresiasi oleh Donald Trump, yang mengatakan bahwa Elon ini merupakan orang jenius aset milik Amerika, dan disejajarkan dengan Thomas Alva Edison. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung kami untuk membuat video setiap hari dengan like dan share video ini. Terima kasih.